ada pertanyaan dari salah satu yang komen di channel YouTube kita. Beliau bertanya, Mas, apa yang akan terjadi di bulan Desember 2022? Ya, itu kan, ini kan kita sudah di penghujung tahun dan bulan depan ini kan sudah bulan Desember. Nah, kira-kira yang terjadi itu apa nih? Oh iya, apa yang terjadi di bulan Desember ini ya? Wah, itu merasa nyinggung sama lukisan ini ya, karena itu rahasia alam kan gitu ya, tidak diperbolehkan ya. Memang itu mau ya, semoga saja ya apa yang terjadi di bulan Desember ini ya, yang terjadi ya semoga ya tenang, damai, aman, suman sumun, selamat padang biar sumunan. Itu harapan saya. Harapan saya. Karena gini ya, yang dibilang rahasia alam itu kan, itu sebenarnya kan benar-benar rahasia, tidak boleh diomongkan ya. Apalagi saya ini seorang seniman ya. Tapi karena ini pertanyaan ya, saya cuma berdoa. Tetap saya jawab, ya semoga ya di bulan Desember ini semua akan ada kenyamanan, kedamaian, dijauhkan dari malapetaka. Semua saudara saya, apalagi di Sabang sampai Merauke. Ya, semoga Anda dan semua saudara saya, ya kita harus benar-benar gimana menurut keyakinan kita masing-masing, dan kita harus berdoa dan mengetahui dengan alam semesta, atau kita mengetahui ketuhanan kita dan ciptaan Tuhan kita untuk menegakkan diri gimana. Ya kalau banyak orang akan terjadi ini ya terserah, rasa janganlah, nggak boleh. Paling kan banyak yang bilang bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu gimana? Gini ya kan ya, sebetulnya itu termasuk rahasia ilahi ya, rahasia apa sebetulnya itu kalau kita tuh pakai kejernihan akal, kurasa nggak berani. Karena semua ini ujung-ujungnya ke materi ya. Ya ujung-ujungnya ke materi. Kalau mengetahui, apalagi Nyun Sewu ya, katakanlah Anda atau siapa ya, ada petunjuk. Yang petunjuk ini kayaknya seperti dia itu, misalnya si A ini dapat petunjuk ada malapetaka di hari apa misalnya, kok sampai dibicarakan, apalagi di media itu kan didengarkan orang banyak ya. Sama juga kan doanya dia, karena ucapan itu adalah harimau di situ. Sebetulnya itu tidak boleh sebetulnya. Ya, makanya kita itu cukuplah, walaupun itu ada apa, kita harus optimis aja, berpikir yang positif, ya, supaya semua ini ada keselamatan. Apalagi ini negara baru gonjang-ganjing kan, gimana caranya supaya ini ada kedamaian semua Sabang sampai Merauke. Bahkan apalagi kita sebagai kepala rumah tangga ya, tetapkan kita harus ada pengabdian dan berdoa supaya kita itu selamat dari malapetaka, panjang umur, selamat agar rezeki kanti berkah barokah di situ kan. Karena selamanya kalau kita itu berbicara malapetaka, ini di samping-samping kita dan penyaksian alam ini tetap akan menyaksikan. Nyun Sewu ya, Nyun Sewu ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau cuma sekedar membaca buku saya nggak tahu ya, nggak tahu itu. Tapi kalau memang benar-benar ada petunjuk dari alam semesta, sebetulnya tidak boleh. Itu adalah rahasia alam. Rahasia alam. Dan itu pun walaupun tahu kita itu harus
misalnya kalau paham Jawa ya, misalnya ada diketahui atau ada apa nanti, itu pun biasanya orang Jawa kan bikin selamatan atau apa gitu loh. Karena jadi ini kepengen selamat kan, kudu selamatan kan di situ. Itu kan banyak orang-orang itu kan membicarakan yang gitu, saya malah tertarik itu kan hal yang buruk. Ini kalau boleh tahu misalnya, kalau boleh hal baik apa yang akan terjadi kalau boleh nih. Maksudnya misalnya dia itu menjebloskan masa yang akan datang nanti ada ini misalnya. Nah terus kita tuh harus berpola pikir gimana gitu maksudnya, atau gimana? Atau... Maksudnya gini, orang-orang itu kan banyak membicarakan akan ada non sewu malapetaka bencana gitu. Nah ini pertanyaannya, misalnya hal baik apa yang akan terjadi kalau mereka kan membahas yang sisi negatif, kita membahas yang positif misalnya. Itu kira-kira yang terjadi apa kalau boleh tahu ini? Kalau menyebarkan kebaikan kan boleh. Ya disuruh aja berdoa atau tawakal atau syukuran atau gimana gitu. Emang benar nggak boleh. Itu tadi kita itu bicara, ya bicara. Misalnya saya mau jalan, tiba-tiba itu ada bisikan misalnya, atau ada kode alam di situ misalnya, kita harus bacalah doa atau secara syariat Islam sebelum terjadi. Kita pun harus positif aja, bacalah subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gue sebagai syariat Islam. Dan di dalam hati pun semoga kita selamat dan semua saudara saya. Tidak malah dijebloskan, wah besok ini akan terjadi kayu besar akan roboh, besok terjadi akan banjir bandang misalnya. Itu kan tetap penyaksian alam ini dibenarkan. Itu sebetulnya kan rahasia, nggak boleh. Wong kuno zaman dhisik iki gak oleh. Tapi wong saiki karena ingin cari apa sih, ya punten ya, mungkin itu kan sifat realita manusiawi ya. Itu sebetulnya malah petakan itu gini Kang ya, ini menurut saya pribadi ya. Jadi misalnya besok ini ada terjadi misalnya, itu kan manusia sudah mengetahui semua. Itu pun kurasa alam ini tidak menghendaki besok lagi. Dan dia pun akan mencari kelalaiannya manusia di situ. Karena di situ setahu saya, makanya apalagi ucapan malapetaka dilarang. Punten niki menurut saya sebetulnya kita itu harus bisa menyiasati. Tapi kalau misalnya ada, tapi kan misalnya saya nih, saya sudah mengutarakan bahwa nanti akan ada ini, tapi saya kan untuk kebaikan, mengajak supaya manusia ini waspada. Itu gimana? Itu tetap tidak boleh rahasia atau boleh? Iya, itu karepe menungso. Tapi karepe alam nggak seperti itu. Karena alam sifatnya sederhana. Dan sifatnya alam mengikuti pola manusia. Kalau kita itu berkuar-kuar besok ini aja bencana misalnya, itu kan karepe menungso. Karena alam ini udah ngemi pola pikiran manusia ya, udah pola manusia selalu berpikir ini dia tuh akan mencari juga. Karena manusia tetaplah mengalami suatu karma. Dan alam pun kalau udah mengendaki tidak bisa ditawar. Kalau kalian jenengan bisa tak tawar, itu tidak bisa pun bisa. Jadi intinya kita
gini ya berarti karena kita mengucapkan suatu hal yang negatif atau namanya bencana itu kan negatif nih, kesedihan gitu. Alam akan mengikuti pola kita sehingga terjadi kesedihan. Nah, berarti kan tergantung dari ucapan adalah doa kita. Kalau misalkan doa kita baik, alam akan ikut positif gitu. Iya. Berbanding misalnya kayak Mansur ini ya, Anda ajak ngomong, wah besok terjadi apa kalau saya misalnya niatnya baik, tapi saya otomatis bikin kedernya orang-orang awam itu, wah besok ini akan terjadi ini. Nah di situ sama juga kan, tidak bikin kenyamanan manusia. Corong ibadah deh, lagi ibadah wah iki besok iki kepiye, kok apa nih koyo ngene sing ke ono malah petaka di situ. Emang itu rahasia. Menurut saya pribadi ya. Makanya saya pun walaupun jenengan ada informasi dari orang tua siapapun atau ada kode alam pun, wis lah yang penting kita itu cuma berdoa aja yang positif dan optimis. Kita itu yang penting minta keselamatan, semoga diperbanyak rezeki kang berkah barokah di sekitar. Amin.